Oke guys, kita lanjut part 2. Kalau di part 1 udah kita bahas dari SRAJ, Silo, Same, sama RSGK. Sekarang kita bahas Mika, Hill, dan Care. Kita mulai dari Mika dulu ya. Oke, Mika itu mitra keluarga nih. Kita lihat profilnya. Yep, mitra keluarga, rumah sakit mitra keluarga ya, mungkin kalian juga familiar. Oke, kepemilikan masyarakat itu di 34%, lumayan tinggi. Tapi nggak apa-apa. Wah, anak perusahaannya banyak cuy. Oke, coba cek insider. Ini 2024 nggak ada yang keluar atau masuk ya. Corporate action, nah dia bagian dividen Rp34 per lembar. Oke, ini lumayan juga ya. Wah, sekitar 1% ya kalau di harga sekarang gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu kita lihat pergerakan harganya year to date udah naik 10%. Kalau year on year naik 8% ya. Nah, biasanya gue screening saham tuh yang year on year-nya lagi di bawah tuh gitu ya. Lalu kalau 3 tahun terakhir 20%, 5 tahun terakhir 53%. Oke, bagus ya, dia uptrend ya berarti. Oke, selanjutnya kita, nah ini nih, kita cek di Kickstartnya. Wah, ini menarik ya. Kalau di part 1 itu dari 4 saham itu net income di Q1 2024 nya itu cuma belasan M doang ya. Nah, ini di Mika ini sampai 200 M gitu ya. Memang kalau di sahamnya Siloam ya, kalau kita cek lagi ke dalam itu memang kayak ada anomali gitu ya, ada beban lain-lainnya itu lumayan tinggi ya, sampai 300 M gitu. Nah, itu bikin net income-nya jadi kecil banget. Oke, kita cek revenue. Nah, ini oke ya, maksudnya revenue-nya 1,2 T gitu. Net income-nya 200-an M. Ya 20% lah. Kalau 240 M aja udah 20% ya net income, net profit marginnya. Oke, wajar ya harga sahamnya naik terus ya. 1 tahun terakhir naik. Oke, berarti kita lihat. Ini sebenarnya ada penurunan, cuman nggak terlalu signifikan ya. Oke, lalu 3 tahun terakhir juga sebenarnya sama-sama aja ya, kisaran 800 sampai 1 T. Kalau lihat ke belakangnya, kalau dibandingin dari 2015 berarti selama hampir 10 tahun itu net income-nya kalau di 2022 itu udah naik hampir 2 kali lipat gitu. Oke, kepanjangan. Kita cek PBV-nya udah 6 kali, udah 7 kali malah. Itu ya lumayan tinggi ya, rumah sakit mitra gitu ya. Ini net profit margin 23%, ROE 15, ROA 12. Oke. Nah, ini ya karena PBV-nya lumayan tinggi ya. Ya, nggak tahu deh.
kemahalan ya. Tapi terserah sih. Oke, kita lanjut aja ya. Intinya dia net income-nya nih lebih bagus dari yang tadi tuh, 4 perusahaan rumah sakit sebelumnya ya di part 1. Oke, lanjut. Setelah Mika itu ada Hill ini Hermina, rumah sakit Hermina ya. Hermina juga familiar ya. Wih, ini kepemilikan masyarakatnya lumayan tinggi ya, 64%. Gitu ya. Oke. Ada Yulisar Hiat. Wah, siapa tuh yang nggak tahu. Yulisar Hiat. Anak perusahaannya banyak juga nih. Wih. Oh, ini berarti menandakan cabang-cabangnya ya. Jadi Medika Lokal Lampung. Wih, berarti ini cabangnya banyak. Oke, cek insider. Wah, sayang sekali nih, sepertinya ada yang keluar di bulan April 2024. Opsi Mesop. Oh, Mesop itu kalau nggak salah sahamnya itu pantas banyak di masyarakat ya. Mesop itu apa ya, lupa gue. Intinya sih sahamnya itu dibagikan ke ini ya, ke apa namanya, ke karyawan gitu ya. Jadi karyawan itu punya saham juga di perusahaan ini gitu. Nah, nanti googling sendiri Mesop tuh apa ya, kepanjangannya ya. Oke. Baik juga berarti ya, bagi-bagiin. Nah, dapat dividen juga lagi nih. Dividennya 8,5 rupiah. Kurang dari 1% ya. Oke. Sip. Lanjut. Nah, di step aja. Nah, ini bagus juga ya, tapi memang lebih tinggi si Mika tadi. Kalau dari nah ini kalau dicek di revenue ya, sampai 1,7 T gitu, tapi net income-nya cuma 191 M. Artinya cuma bisa generate profit sekitar 10%-an gitu. Nanti kita cek net income marginnya ya, net profit marginnya. Oke. PBV juga udah 4. Ini ROE 5, ROA 5%, ROE 12%, net profit marginnya itu cuma 11%. Mungkin karena banyak cabangnya juga ya, jadi pengeluarannya jadi lebih banyak nih. Tapi nggak tahu sih, nanti mungkin kita bisa googling lebih banyak cabangnya Mitra Keluarga atau Hermina gitu ya. Oke. Oh iya, kita lihat pergerakan harganya year to date. Wah, year to date lo turun 8%. Wah, kebalikan dari si itu dong tadi, si Mitra Keluarga ya. Year on year turun tipis. Kalau dari 3 tahun terakhir lumayan tinggi nih naiknya, udah 50%. 5 tahun terakhir hampir beggar gitu ya. Tapi kalau masuk di 380 mah udah berapa tuh, udah 300% tuh cuannya. Oke, ya itu dari Hermina. Yang
terakhir Care. Ini nggak terlalu familiar nih. Metro Health Care Indonesia, pemilikan masyarakat 30%. Insider juga, wah, ada yang keluar nih, Bang Julius Baer and Co. Corporate action, nggak ada dividen ya. Keystate, ini lagi rugi ya. 2021 2020 cuan. Dia kayaknya baru juga nih listingnya. Oke. Nah, ini bisa kayak SR aja tuh kalau dia misalkan punya punya kekuatan ya untuk membalikan keadaan jadi profit gitu, turn around. Tapi ini perlu kita kaji lebih dalam lagi sini. Kita harus cari tahu dulu apakah bisa dia menghasilkan net income yang positif di tahun-tahun berikutnya, kayak gitu. Nah, ini tapi kalau dari PBV ya, di bawah 1 ya, kelihatannya memang agak murah gitu ya. Tapi ya kalau perusahaannya rugi, wait and see dulu lah. Oke, revenue-nya ini kecil memang, per kuarternya itu nggak sampai ratusan M ya. Oke, coba kita lihat year to date. Turun dulu 50% cuy. Aduh, year on year-nya lebih parah ya, 84%. Kalau 3 tahun 78%, 5 tahun 43%. Ini yang perlu jadi catatan itu tahun keberapa itu ya, turun dari 500-an langsung anjlok cuy ke 100-an. Year to date 1 year. Wah, nggak tahu deh. Oke deh, mungkin segitu aja dulu hasil bedah emiten singkat ya. Sebenarnya kalian juga bisa lihat-lihat sendiri sih. Gue sih cuma buat catatan aja nih, buat recording perjalanan investasi. Asik. Oke, seperti itu aja dari gue. Terima kasih. Bye.